Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Uzana dengan NIM 25053052 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil artikel konseptual saya yang berjudul Peran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung SDG 8, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak di Indonesia. Penulisan ini dilatar belakangi oleh pentingnya menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas tenaga kerja kita. Pertama, mari kita bahas mengenai latar belakang dan visi global SDG 8. SDG 8 atau Sustainable Development Goals adalah agenda global untuk pembangunan berkelanjutan. Fokus utama SDG 8 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyediakan pekerjaan layak bagi semua. Berdasarkan teori Todar dan Smith, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya soal angka pendapatan nasional, tetapi juga soal penciptaan lapangan kerja yang produktif dan merata bagi masyarakat di Indonesia. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan tantangan yang serius. Menurut data BPS tahun 2023, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran kita masih didominasi oleh lulusan usia muda dan terdidik. Ada masalah mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan industri pada saat sekarang ini. Masalah utamanya adalah sistem pendidikan kita yang belum sepenuhnya mampu menghasilkan lulusan yang siap pakai pada pasar kerja, atau lulusan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar pada saat sekarang ini. Dari latar belakang tersebut, muncullah 3 pertanyaan mendasar dalam kajian saya ini. Yang pertama, bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pekerjaan yang layak? Kedua, apa penyebab mismatch atau ketidaksesuaian keterampilan yang ada di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa sebagai solusi untuk mengatasi semua masalah ini? Pertanyaan mendasar ini akan kita bahas pada artikel saat sekarang ini. Jangan lupa untuk nonton video ini sampai akhir. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penulisan artikel, yaitu arah dan fokus dari kajian artikel saya ini. Nah, berdasarkan pertanyaan yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara ekonomi dan pekerjaan yang layak, yaitu mengidentifikasi akar masalah mismatch atau ketidaksesuaian keterampilan, serta mengkaji peran strategis mahasiswa dalam mendukung SDG 8 melalui pengembangan keterampilan dan kewirausahaan pada saat sekarang ini. Selanjutnya kita masuk kepada ringkasan isi pembahasan, yaitu analisis teoritis dan praktis dari artikel saya ini. Masuk kepada bagian pembahasan, poin pertama adalah peran dari SDM. Menurut teori human capital dari Gary Becker, investasi pada pendidikan adalah pelatihan kunci untuk meningkatkan produktivitas. Ekonomi modern saat ini tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya alam, melainkan pada pengetahuan dan inovasi. Seperti yang ditegaskan oleh Paul Romer, tenaga kerja yang terampil adalah elemen utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang bisa berlangsung dari zaman sekarang pada zaman selanjutnya, yang bisa menjelaskan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada pada saat sekarang ini. Poin kedua yaitu tantangan mismatch atau industri 4.0. Poin pembahasan kedua adalah masalah mismatch. OECD mencatat kurangnya keterkaitan antara kurikulum pendidikan dengan dunia kerja, apalagi sekarang kita berada di era revolusi industri 4.0. Klaus Schwab menyatakan bahwa banyak pekerjaan rutin yang digantikan oleh otomatisasi atau mesin. Jika tenaga kerja kita tidak adaptif dan tidak memiliki kemampuan berpikir kritis serta literasi digital, maka kesenjangan antara dunia pekerjaan dan dunia kerja akan semakin melebar. Seperti yang dijelaskan, yang pertama yaitu revolusi industri poin 4. Otomatisasi menggantikan pekerjaan rutin menuntut keterampilan tinggi dan adaptif. Yang kedua, literasi digital, yaitu pentingnya penguasaan teknologi untuk bersaing di era ekonomi digital yang dinamis. Poin ketiga yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan.
mahasiswa memiliki potensi strategis sebagai agen perubahan karena mahasiswa tidak boleh hanya menjadi pencari kerja atau job seeker, tetapi harus mampu menjadi pencipta lapangan kerja atau job creator, melakukan inovasi dan kewirausahaan. Melalui penelitian dan pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat membantu meningkatkan literasi ekonomi masyarakat dan membawa inovasi yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari artikel saya ini, pencapaian SDG 8 memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Mahasiswa bukan hanya pencari kerja, tetapi agen perubahan yang krusial untuk menutup gap antara pendidikan dan industri melalui inovasi, yaitu seperti mengadakan penyuluhan, mengadakan edukasi, mengadakan inovasi dan kreativitas yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan pada saat sekarang ini. Yang kedua yaitu saran dan strategi. Dibutuhkan kolaborasi triple helix, yaitu antara pemerintah, perguruan tinggi, dan juga industri untuk menyelaraskan antara kurikulum yang ada pada pemerintahan atau kurikulum yang ada pada pendidikan saat sekarang ini dengan teknologi masa depan yang akan digunakan pada tingkat pemerintahan. Presentasi dari saya dengan artikel saya yang berjudul Peran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung SDG 8, yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak di Indonesia. Saya Adinda Auzana dengan NIM 2505352 dari Prodi Pendidikan Ekonomi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.